Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan materi kompetensi yang akan muncul nanti di soal tes P3K tahun 2024 ini. Nah, kita akan pelajari dulu dari diktum ke-16, Bapak Ibu. Materi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-15 meliputi materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap ataupun perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, soalnya masih sama seperti tahun lalu di tahun 2023, yaitu dalam bentuk soal situational judgment test ya. Nanti kita lihat di diktum berikutnya. Untuk penskorannya itu sama seperti soal situational judgment test. Kemudian, materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur meliputi kompetensi integritas, kerjasama, komunikasi orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Sama seperti tahun lalu, Bapak Ibu, tidak ada perbedaan. Kemudian untuk materi kompetensi sosiokultural, itu yang akan dinilai nanti adalah kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan empati. Nah, jadi ini Bapak Ibu tidak ada beda dengan tahun yang lalu. Materi wawancara dengan menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek yaitu terkait dengan kejujuran. Nah, di sini terkait dengan kejujuran Bapak Ibu, kemudian komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Nah, kalau kejujuran itu misalkan Bapak Ibu di dalam soal itu Bapak Ibu ada uang kembalian yang belum dikembalikan, maka Bapak Ibu harus mengembalikannya, segera mengembalikannya. Nah, di sana berarti yang dinilai adalah terkait dengan kejujuran ataupun pada materi wawancaranya. Nah, Bapak Ibu, di tahun ini kami buka Bimbel P3K Guru tahun 2024 untuk kategori K2, non-ASN Data BKN, dan non-ASN Dapodik. Untuk guru SD, SMP, SMA, SMK, semua mata pelajaran Bapak Ibu, mau itu bahasa asing, bahasa daerah, mata pelajaran umum seperti IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Sosiologi, dan semuanya Bapak Ibu bisa mengikuti bimbel kami ini. Mau itu guru agama juga bisa mengikuti bimbel P3K untuk kategori 2, kategori K2, non-ASN Data BKN, dan non-ASN Dapodik. Nah, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri mulai sekarang dengan cara ketik daftar P3K Guru, kirim ke WhatsApp kami di 081 803 358 023. Kemudian Bapak Ibu nanti akan kami masukkan ke dalam grup, kemudian kami Bapak Ibu akan memberikan jadwal bimbel, kemudian pembayaran pada bulan Agustus September, dan pelaksanaan bimbel di bulan September. Ada juga bimbel yang sedang berlangsung sekarang Bapak Ibu, tetapi kalau Bapak Ibu mau yang sekarang bisa ataupun yang kedepannya juga bisa. Soal yang kami bahas Bapak Ibu ada soal teknis atau situational judgment test, ada manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, kemudian fasilitas bimbel ada 12 pertemuan, gratis e-modul, gratis 15 tryout, simulasi bersama, dan gratis video rekaman bimbel. Nah, di tahun 2023, Bapak Ibu, capaian bimbel P3K guru kami di tahun 2023, di mana dapat kita lihat di sebelah kanan, pojok kanan, eh, untuk hasilnya itu 78,7% itu lulus Bapak Ibu dan 21,3% belum lulus. Untuk nilainya Bapak Ibu bisa lihat di sini ada yang mendapatkan nilai 600 itu sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu. Kemudian di sini Bapak Ibu ada penilaian terhadap bimbel kami. Di sini menilai 10 itu sebanyak 62,10%, kemudian 9, kemudian ada 1, ada 1,1%, kemudian ada 7 dan 8. Kemudian jumlah formasi yang melamar di peserta bimbel kami itu Bapak Ibu di sini sangat banyak sekali guru kelas, ada guru mapel SMP, ada guru mapel SMA, dan juga guru mapel SD.
Nah, ini terkait dengan hasil bimbel Bapak Ibu ya di tahun 2023 kemarin, Bapak Ibu bisa menghubungi kami di 081 803 358 023. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke diktum berikutnya. Di diktum ke-17 ini, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-15 dilakukan dengan menggunakan sistem komputer assisted test atau CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dilaksanakan dalam durasi waktu 120 menit. Nah, untuk seleksi kompetensi teknis ini Bapak Ibu dalam waktu 120 menit. Berarti sebanyak 95 ditambah 25 tambah 20 tambah 10 berarti 145 soal Bapak Ibu ya. Itu dikerjakan selama 120 menit. Nah, berikutnya pada diktum ke-19 Bapak Ibu, wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-15 dilaksanakan dalam durasi waktu 10 menit. Oke. Kedua puluh ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-18 dan diktum ke-19 dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas. Nah, untuk disabilitas Bapak Ibu nanti akan mengerjakan dalam waktu 150 menit. Kemudian untuk soal wawancaranya itu 15 menit untuk disabilitas. Nah, untuk penskoran Bapak Ibu, oke sebelum kita ke penskoran atau pembobotan nilai, di sini kita ke diktum ke-23 di mana jumlah keseluruhan soal itu ada 145 dan untuk soal teknis atau soal SJT untuk Bapak Ibu guru ya, nanti ada sebanyak 90 soal SJT atau 90 soal teknisnya. Kemudian soal kompetensi manajerial itu nanti ada 25 soal. Kompetensi sosial-kultural ada 20 soal dan wawancara 10 soal. Tidak jauh seperti tahun kemarin Bapak Ibu, sama ya. Kemudian untuk pembobotan nilai untuk materi soal kompetensi dan wawancara, yaitu pertama untuk soal kompetensi teknis, nanti bobotnya dari yang rendah itu 1 dan yang paling tinggi itu adalah 5. Nah, bagi yang tidak menjawab itu nanti akan mendapatkan nilai 0. Nah, ketika Bapak Ibu misalkan waktunya mepet, silahkan dikarang-karang saja Bapak Ibu ya daripada tidak dapat nilainya. Tapi saya sarankan Bapak Ibu belajar dulu ya. Baik, di sini berarti nanti Bapak Ibu dapat kita simpulkan bahwa untuk soalnya nanti jenisnya masih sama yaitu soal SJT atau Situational Judgment Test yang dimana di Situational Judgment Test nanti yang akan diukur adalah kemampuan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang jabatan yang dilamar. Oke, kemudian untuk nilai wawancara Bapak Ibu di soal kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara nanti akan mendapatkan bobot nilai tertinggi itu ada 4, kemudian terendah itu ada 1. Kemudian bagi Bapak Ibu yang tidak menjawab akan mendapatkan nilai 0. Nah, untuk kumulasi dari semua nilainya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendapatkan benar seluruhnya di kompetensi teknis maka akan mendapatkan nilai 450. Kemudian untuk nilai manajerial dan sosiokultural itu nanti totalnya adalah 180 dan untuk wawancara itu totalnya adalah 40. Nah, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Siapa itu pelamar prioritas? Yaitu yang sudah passing grade di tahun 2021. Jadi, untuk Bapak Ibu yang pelamar prioritas tidak perlu lagi untuk tes P3K-nya. Tinggal tunggu penempatannya. Nah, bagaimana untuk penempatan untuk Bapak Ibu yang sudah pelamar prioritas? Nah, dapat kita lihat di diktum ke-30. Urutan kelulusan bagi pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-29 huruf A berlaku ketentuan sebagai berikut. Nah, nanti diurutkan bagi Bapak Ibu yang pelamar prioritas atau yang sudah passing grade di tahun 2021. Nanti yang pertama diurutkan dari XTHK 2, baru kemudian non ASN, baru kemudian lulusan PPG dan guru swasta ya. Ini untuk tahun 2021. Nah, itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan untuk sekarang ini.
Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, untuk guru swasta ternyata ya Bapak Ibu, penentuan pelamar yang lulus seleksi bagaimana dimaksud pada diktum ke-28 berlaku secara berurutan bagi pelamar prioritas guru XTHK 2, kemudian pegawai non-ASN yang terdaftar di BKN, kemudian non-ASN di Dapodik, dan lulusan PPG. Nah, misalkan Bapak Ibu sekarang mengajar di swasta, kemudian punya Serdik, Bapak Ibu nanti bisa ikut mendaftar ya. Nah, bagaimana dengan yang tidak punya Serdik di guru swasta? Maka dipastikan tidak dapat mendaftar Bapak Ibu ya. Jadi mohon bersabar. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat kita ulas pada video kali ini. Semoga dapat membantu pemahamannya di dalam teknis untuk pelamaran P3K guru ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.